Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'd. Ahibati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir suratil Muddathir yang pada perjumpaan sebelumnya sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li rabbika fasbir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiyah atau memberikan tuntunan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar ketika menghadapi seluruh rintangan dan ujian di dalam tugasnya berdakwah ilallah, yakni berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa li rabbika fasbir. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ay ij'al sabraka ala adahum liwajhillahi azza wa jalla. Jadikanlah kesabaranmu atas seluruh perbuatan mereka, yakni perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyakiti dirimu, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak dijadikan karena Allah atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesabaran seseorang tidak memiliki nilai sedikit pun dan tidak akan pernah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ini kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini, kata Ibnu Katsir, disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujahid. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, murid Ibnu Abbas. Begitu juga Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in juga, di mana beliau ketika menafsirkan wali rabbika fasbir, maka beliau mengatakan isbir ala atiyatika lillahi ta'ala. Bersabarlah ketika engkau memberi atau mengeluarkan sesuatu, ketika membagikan sesuatu di jalan Allah, lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun membutuhkan kesabaran.
Karena kehilangan harta atau kehilangan materi itu menguji apa? Ya, iman atau perasaan? Menguji keimanan. Betul? Menguji iman. Sehingga untuk selamat atau agar iman itu kemudian selamat membutuhkan apa? As-sabr. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-127, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Ini dikatakan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bersabarlah, kata Allah, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan sabarmu itu illa billah. Sabarmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan pertolongan dari Allah. Dan perintah sabar di dalam Al-Quran itu diulang-ulang sampai ratusan kali. Perintah sabar di dalam Al-Quran. Jadi untuk menguatkan apa? Kewajiban untuk bersabar. Jadi orang mukmin itu wajib sabar. Sampai kapan? Masya Allah, Masya Allah. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih luas, daripada kesabaran. Ma'u'tiya abdun ata'an khairun ya wa ausa minas sabri. Tidaklah seorang hamba itu diberikan pemberian oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada perkara yang disebut dengan sabar. Ya, jadi kalau bersabar berarti dia telah mendapatkan anugerah yang paling baik dan paling luas. Ya, ini melebihi anugerah apapun yang ada di dunia ini. Wa qauluhu, dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ibnu Katsir mengatakan, ya, ketika Allah berfirman fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiup ya sangkakala itu oleh malaikat yang bernama Israil, betul? Israil atau Israfil atau Mikail, mana yang benar? Israfil. Nama malaikat ini sahih atau tidak? Kalau Israel tidak sahih. Kalau Mikail sahih atau tidak? Namanya sahih? Ada malaikat namanya Mikail? Sebagian ragu. Jawabannya sahih, ada Mikail. Tugasnya mengurusi rahmat Allah. Mikail. Kemudian yang ketiga Israfil. Sahih atau tidak? Jawabannya sahih. Sahih, ada yang namanya Israfil. Meskipun ada yang mengatakan tidak sahih. Ada. Tapi yang rajih insyaallah, dan ini pendapat jumhur, adalah Israfil. Nah, Israfil ini yang meniup sangkakala. Tugasnya hanya itu. Maka ketika ditiup, maka itu hari yang sulit, kata Allah. Hari itu adalah hari yang asir.
Asir itu sa'bun jiddan. Sulit sekali, berat sekali. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir hari itu tidak mudah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa tullabuhu dan murid-muridnya, begitu juga Al Hasan Al Basri, dan selain mereka mengatakan an-naqur, yang namanya an-naqur itu adalah as-sur. As-sur. As-sur itu sangkakala. Wa huwa kahai'atil qarni. Bentuknya seperti bentuk tanduk hewan. Itu bentuk sangkakala yang ditiup ketika hari kiamat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas ketika menjelaskan firman atau ayat yang berbunyi fa idza nuqira fin naqur, maka beliau kemudian menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, Rasulullah SAW mengatakan, kaifa an'amu, bagaimana bisa saya bersenang-senang. An'am maksudnya merasa nikmat, menikmati kenikmatan yang ada. Bagaimana bisa saya melakukan itu? Wasahibul qarni, sedangkan sang pemegang sangkakala, malaikat Israfil, qadil taqomal qarna, dia telah, apa bahasanya itu, menempelkan sangkakala ini di mulutnya. Jadi sudah didekatkan, sudah didekatkan lah, ya. Wahana jabhatahu yantadhiru mata yu'maru fayan fuh, dan dia mempersiapkan kepalanya, menantikan kapan diperintah sehingga dia akan meniupkan sangkakala ini. Jadi sekarang, bahkan dari zaman Rasulullah SAW 1400-an tahun lebih yang lalu, Nabi sudah menggambarkan bahwa malaikat ini sudah siap-siap. Makanya Nabi bilang apa? Kaifa an'am, bagaimana bisa saya bersenang-senang menikmati kenikmatan. Bagaimana bisa? Sedangkan kita ini di penghujung dunia ini. Kita ini sangat dekat dengan kiamat. Kata Nabi, saya diutus dengan kiamat itu kahatain, dekatnya, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Itu dekatnya kita dengan hari kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tidak pernah sibuk bersenang-senang dan menikmati kenikmatan. Salah satu alasannya kenapa? Karena Nabi selalu menyadari ini. Satu. Yang kedua apa? Kenapa Nabi tidak bersenang-senang? Karena Nabi mengetahui apa yang tidak diketahui oleh kita, umatnya, dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri kalian di pembaringan kalian, dan kalian akan naik ke dataran-dataran yang tinggi untuk bermunajat kepada Allah, untuk menyendiri dan sibuk berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kalau begitu ya Rasulullah? Ya, apa kata Nabi? Apa yang kau perintahkan? Nabi menjawab apa? Qulu, katakanlah oleh kalian, sebutkanlah, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal
nasir. Betul? Enggak, salah jawabannya jemaah. Ini meyakinkan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. 'Alallahi tawakkalna. La haula wala quwata illa billah. Baik. Itu yang dibaca, itu yang diucapkan. Itu yang diperintahkan untuk banyak-banyak dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Baik. Kemudian ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maka hari itu adalah hari yang asir, yakni kata al-Imam Ibnu Katsir syadid, berat. Syadid itu artinya berat atau sulit sekali, syadid. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang yang kafir, terkhususnya bagi orang-orang kafir, hari itu yakni yaumul qiyamah, ketika sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka hari itu bukan hari yang mudah, ghairu sahlin alaihim, tidak mudah bagi mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, surat Al-Qamar ayat yang ke-8, dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-8. Allah menghikayatkan perkataan orang kafir itu sendiri. Mereka mengatakan al-kafirun, yakni yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Hari ini adalah hari yang berat, hari yang tidak mudah. Itu yang akan mereka ucapkan nanti di akhirat. Di dunia mungkin di dunia hari-hari mereka mudah. Yang sejatinya bukan kemudahan, tapi karena Allah biarkan mereka begitu saja. Sebetulnya itu yang terjadi. Ya, sebagian orang membandingkan orang kafir itu gampang hidupnya, orang mukmin itu susah. Bukan gampang. Orang kafir itu dibiarkan. Beda. Nah, kalau dibiarkan itu Allah tidak peduli dia selamat atau tidak selamat. Kalau orang mukmin itu diperdulikan sama Allah. Makanya ketika dia melampaui batas di stop sama Allah. Bagaimana cara Allah menghentikannya? Musibah, sakit, kesulitan, penyakit, apalagi ujian pernikahan. Allah hentikan, Allah ingatkan, Allah peringatkan. Orang kafir tidak. Ya, makanya orang kafir itu bebas. Bebas tidak? Bebas. Sok, saya mau tanya, siapa yang mau bebas kayak orang kafir? Ada? Bebas, pokoknya boleh apa saja, melakukan apa saja, rizki dunianya dibuka seluas-luasnya. Sok, ayo. Siapa yang mau kayak gitu? Gak mau? Sedikit pun gak mau? Terus maunya gimana dong? Karena pengen tahu maunya kayak apa. Muslim yang dimudahkan hidupnya. Gimana? Dimudahkan apanya? Ahsan, Masya Allah, ibadahnya. Terus selain ibadahnya apa lagi? Amalnya. Ya, ibadah dan amal itu juga. Terus rizkinya. Kok pelan-pelan bilang rizkinya? Rizkinya. Iya. Ya, kenapa pengen dimudahkan rizkinya? Supaya bisa beramal. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah ta'ala. Amin. Ya. Meskipun ya, ketika Allah mudahkan rizkinya, berarti Allah sedang uji dengan ujian yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa selamat dalam ujiannya. Amin ya rabbal alamin.
Karena rizki yang diharapkan menjadi wasilah kebaikan itu seringkali jadi musibah. Kita lanjutkan dulu. Ya, ahibati fillah wa ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Nah, orang kafir itu tidak akan merasakan kemudahan sedikit pun. Wa qad rawayna an Zurarah ibnu Aufa qadi al-Basrah. Ya. Kami sudah meriwayatkan, kata Ibnu Katsir, satu riwayat dari seorang qadi atau seorang hakim, ya, yang bernama Zurarah ibnu Aufa. Dikenalnya sebagai qadi al-Basrah, sebagai qadinya negeri Basrah. Annahu shalla bihimus subh. Beliau mengimami orang-orang di Basrah ini salat subuh, kemudian membaca surat ini, surat Al-Muddathir. Falamma wasala ila qawlihi, ketika sampai kepada firman Allah, fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiup sangkakala itu. Fadzalika yaumun asir. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sulit, alal kafirina ghairu yasir. Maka Zurarah syahiqa syahqatan thumma kharra mayyitan. Beliau tiba-tiba kehilangan kesadarannya, pingsan ketika baca ayat ini, dan kemudian tersungkur menjadi mayyit atau menjadi jenazah. Meninggal ketika sholat, dan inilah akhir ayat yang dibaca oleh beliau. Dan ini diantara kejadian yang banyak terjadi di kalangan para salafus saleh. Karena mereka betul-betul menghayati makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Umar ibn Khattab, ya, yang mengulang-ulang satu firman di dalam salat malamnya, ya, ketika Allah mengatakan inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi. Itu diulang-ulang terus oleh Umar bin Khattab, dan beliau berderai air mata. Ini diantara kebiasaan para salafus saleh. Kalau salat malam mereka mengulang-ulang satu atau dua ayat, diulang-ulang. Cara bacanya begitu. Mereka lebih memilih mentadaburi daripada baca banyak tapi tidak memahami apapun. Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian. Dzarni, ya. Artinya biarkan orang-orang yang kufur ini, ya, orang-orang yang menentang ini, biarkan dirinya dengan diriku urusannya. Aku akan melakukan sesuatu kepada diri. Allah mengatakan bahwa orang-orang ini khalaqtu wahida. Aku sendirilah yang menciptakan mereka. Aku saja, aku sendirian yang menciptakan dirinya. Wahid itu artinya sendirian, satu-satunya. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan akulah yang telah, ini garis bawahi oleh hadirin, akulah yang telah menganugerahkan bagi dirinya harta yang membentang, harta yang banyak, ya. Wa banina syuhuda, dan juga akulah, ya, yang telah memberikan anak-anak yang menemani dirinya. Baik, sampai di situ dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya tentang kenikmatan yang paling
dikejar, didambakan, diobsesikan oleh seorang hamba Allah. Imma materi, harta, imma keturunan. Udah. Sebetulnya antara dua hal itu saja sebetulnya yang dikejar sama manusia dari kenikmatan dunia. Ya, kalau nggak punya harta dikejar, dicari. Kalau nggak punya anak, jamaah, kalau tidak punya keturunan, diusahakan. Apapun saja dijalani. Ya, mau bayi tabung, bayi apa lagi? Semua bayi adopsi. Semua. Baik. Dua hal inilah yang paling sering kemudian juga membuat seseorang ingkar kepada Allah. Dan ini yang Allah kemudian sebutkan. Kenapa? Karena Allah akan berbicara tentang satu orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Yang kaya raya, yang banyak anaknya. Kekayaan dan keturunannya lah yang membuat dia mengingkari kemudian kebenaran ini. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mutawaidan li hadzal khabith. Allah berfirman, mengancam al-khabith, manusia buruk, manusia yang sangat buruk ini. Maksudnya nanti disebutkan siapa maksudnya oleh Imam Ibnu Katsir. Si buruk ini, ya manusia yang buruk ini, alladzi an'amallah alaihi bi ni'amid dunya. Orang yang telah diberikan kenikmatan dunia sama Allah. Tapi kata Ibnu Katsir, fakafara bi an'umillah. Tapi dia mengkufuri kenikmatan Allah. Wa baddalaha kufran. Nikmat ini dibalas, diganti dengan kekufuran, bukan dengan keimanan. Wa qabalaha bil juhud, dibalas dengan penentangan, juhud. Penentangan terhadap ayat-ayat Allah, bahkan iftira alaiha, mendustakan ayat-ayat tersebut. Wa ja'alaha min qaulil bashar. Dia samakan Al-Quran dengan perkataan manusia. Kata dia sama. Ma hadza illa qaulul bashar. Nanti dihikayatkan sama Allah. Dia bilang, ya ini cuma perkataan manusia ini mah. Ya, padahal nanti di dalam hadis disebutkan dia ketika pertama kali mendengar dia bilang ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan Allah. Tapi kemudian gara-gara dunia dia kufur. Kita lihat kisahnya nanti insyaallah ta'ala. Waqad addadallahu alaihi ni'amahu haitsu qala. Allah itu menyebutkan dalam rangkaian ayat-ayat ini apa yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Ya. Pertama kata Ibnu Katsir, dzarni, ketika Allah mengatakan wa man khalaqtu wahida. Ay kharaja min batni ummihi wahdahu la mala lahu wa la walad thumma razaqahu Allah. Di antara makna yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, ya, bahwa Allah itu mengatakan, maksud dari ayat ini, Allah telah menciptakan si khabith ini, ya, si khabith ini, sosok yang sedang diancam ini, itu keluar dari perut ibunya sendirian, tidak punya harta, tidak punya keturunan. Berarti dia tidak punya apa-apa. Berarti semua orang di dunia ini ketika dilahirkan, semuanya apa? Fakir. Semuanya fakir. Semuanya fakir. Gak punya apa-apa. Tapi kemudian setelah itu Allah yang merizkikan kepada dirinya. Iya. Allah yang ngasih rizki. Malan mamduda, harta yang membentang. Maksudnya yang wasi'an, yang luas, kathiron, yang banyak. Ini di dalam beberapa ayat disebutkan, orang ini
Itu kebun kurmanya dari Mekah sampai Taif. Yang dia punya itu, jarak Mekah Taif itu kurang lebih 90 km. Nah, itu terbentang tuh berjejer dari mulai Mekah sampai ke Taif, itu kebunnya dia. Ya. Berarti orang miskin. Orang miskin kan? Kalau menurut manusia kaya. Tapi di hadapan Allah miskin ya. Karena dia nggak beriman. Ya. Baik. Dikatakan malan mamduda, hartanya itu alfu dinar. Hartanya 1000 dinar kata Ibnu Katsir. Wa qila mi'atu alfi dinar. Dikatakan 100.000 dinar. Wakila dikatakan juga ardan yastaghilluha, dia punya tanah yang banyak sekali. Atau yang selain itu, yang penting dia sangat berlimpah hartanya. Dan semua itu pemberian Allah. Wa ja'ala lahu banina syuhuda, dan dia diberikan anak yang syuhud, artinya ya la yaghibun. Anak-anak yang selalu hadir. Maksudnya selalu ada di dekatnya. Karena anak itu jadi qurrata a'yun jamaah ketika mereka ada di sekeliling kita. Tapi ketika mereka pergi, selesai. Betul? Bubar semuanya. Punya anak 17, 18, gak ada satupun di rumah. Karena sudah besar. Ada satu kawan ayah saya, 17 anaknya, meninggal satu jadi 16. Itu kata beliau, ada momen, sekarang juga beliaunya juga sudah meninggal juga. Itu ada momen di mana rumah itu nggak ada anak sama sekali. Padahal anak berapa? 17. Jadi dia ngalamin di mana berbulan-bulan hanya dia dengan 2 istrinya. Oh, bukan O-nya. Bukan istri. Ya, istrinya 2 memang. Cuman maksud saya, itu kealaman gitu. Bagi sebagian orang, wah enak ya anaknya banyak. Iya, tapi ada momen di mana mereka nggak ada semua. Karena sudah dewasa. Dan itu memunculkan kesedihan. Iya kan? Anak itu menyenangkan, membahagiakan ketika berdekatan. Sering ketemu. Nah, Allah bilang di sini, banin syuhuda. Saya berikan dia anak-anak yang hadir terus. Yang ada terus di sisinya. Karena ini kebahagiaan, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay huduran indahu la yusafiruna bitijarat. Anak-anak yang selalu hadir tidak safar untuk melakukan perniagaan. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy berangkat mereka untuk jualan. Kemana? Ke Syam dan ke Yaman. Dalam 2 kali perjalanan dalam 1 tahun, rihlatas syita'i wasaif, syita wasaif, ya. Anak-anaknya ada. Bal mawalihim wa ujara'ihim, bal mawalihim wa ujara'uhum yatawallawna dzalika anhum wa hum qu'udun 'inda abihim. Yang mengerjakan tugas itu adalah anak-anak buahnya, budak-budaknya. Sedangkan anak-anak ini duduk manis di sisi ayah mereka, menemani ayah mereka. Selalu ada. Yatamatta' bihim, ayahnya berbahagia dengan mereka. Wa yatamalla bihim. Ya. Nah, jumlah anaknya itu sebagaimana diriwayatkan oleh yang dimiliki orang ini yang sedang dimaksud oleh Allah 13 jumlah. Anaknya berapa? 13. Berapa jumlahnya? 13. Ya, Masya Allah. Ibnu Abbas Mujahid mengatakan enggak, anaknya 10. Ala kulli hal, pokoknya anaknya banyak. Allah juga bilang begini, wa mahadtu lahu tamhida. Kata Allah, Ibnu Katsir menjelaskan, makantuhu min sunufil mal wal athath. Aku berikan kepada dirinya bermacam-macam jenis harta dan perabotan. Perlengkapan rumah tangga yang lengkap. Udah, pokoknya di zaman itu ini hidupnya apa? Mewah, sudah ideal sekali hidupnya.
Kalau hari ini disebutnya apa istilahnya manusia kayak gini? Pokoknya supaya lengkap lah, semua ada semua. Enak, tanah di mana-mana, harta banyak. Apa namanya? Tajir, masya tajir. Tajirnya melintir lagi, sampai bengkok. Tajir itu pekerjaannya. Tajir itu artinya pedagang. Kalau kaya rayanya ghani, ya agnia, taib. Atau kalau mungkin sekarang crazy, masya Allah. Harus ditambah crazy, jadi agak ya. Karena kelakuannya aneh-aneh. Makanya disebut crazy. Taib ala kulli hal. Kalau tanpa iman memang harta membuat seseorang gila. Harta membuat seseorang gila. Nasallallahu alaihi. Begini jamaah. Allah kemudian bilang, Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma yatma'u an azid," dan dia berharap, kata Allah, saya menambahkan kenikmatan itu. Jadi sudah dengan kenikmatan yang dahsyat itu dia tetap pengen nambah, pengen ditambah sama Allah. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Dia itu mu'anid, menentang. Ya, dia membantah, dia menolak. Inad itu artinya penolakan, bantahan, penentangan. Terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah. Dia nggak mau nerima. Wa huwal kufr ala ni'amihi ba'dal ilmi. Dan itu adalah bentuk kufur nikmat yang telah diberikan sama Allah, padahal dia tahu, dia punya ilmu bahwa semua nikmat ini datangnya dari siapa? Allah. Dan ayat-ayat ini pun dia yakin datangnya dari Allah. Jadi orang ini bukan gak percaya, dia tahu ini bukan perkataan manusia, tapi kemudian dia bantah. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda." Apa artinya ini? Kami, Ibnu Abbas mengatakan, sa'ud artinya sakhratun fi jahannama azimatun yushabu 'alaihal kafiru ala wajhihi. Ya, kami akan lemparkan, akan hempaskan dia atau kepada dirinya sa'ud. Sa'ud itu, kata Ibnu Abbas, adalah batu besar di dalam neraka jahanam. Namanya sa'ud. Sa'ud. Yang dilemparkan, dihempaskan ke wajah orang kafir. Ya, ahli tafsir yang lain mengatakan, Al-Imam As-Suddi, sa'ud itu artinya adalah sohratun malsa. Batu yang batu besar yang licin. Ya, amlas itu artinya sempurna wujudnya. Maksudnya nggak bergerigi, nggak apa. Jadi seperti batu-batu yang halus. Tapi ya, adanya di mana? Di neraka, fi jahannam. Untuk apa fungsinya? Yang licin ini yukallifu au yukallafu an yas'aduha. Orang kafir nanti disiksa oleh Allah, disuruh naik ke batu ini. Suruh naik ke atas, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena licin. Antum kalau lihat orang melakukan sesuatu nggak bisa-bisa, siksaan bukan itu untuk diri. Ya sudah gitu. Cara Allah nyiksa itu begitu. Salah satunya. Sama seperti ketika tukang gambar makhluk hidup disuruh menghidupkan apa yang dia gambar. Allah yang nyuruh, dia wajib melakukannya, tapi dia nggak bisa dan nggak mungkin bisa. Allah jadikan itu sebagai siksaan. Orang kalau nggak bisa ditekan, dipaksa, itu bisa kalau di dunia ya, itu bisa sampai, mohon maaf, sampai bisa buang air di bajunya, di celananya, betul tidak? Karena tekanan yang sangat luar biasa. Ini bayangkan Allah yang nyuruh dan dia tidak sanggup melakukan.
Nah, itu siksaan yang Allah berikan. Salah satunya kepada orang kafir. Sa'urhiquhu sa'uda, di antara maknanya juga kata Imam Mujahid, ya, Allah akan berikan kepada dirinya masyaqqatun minal azab. Kesulitan, masyaqqah itu kesulitan, ya, di dalam azab. Maksudnya azab yang sangat menyulitkan dirinya. Kita ini kalau diazab sama Allah di neraka, pengen yang gimana? Nggak mau? Oh, jangan sampai ya. Oh gitu, Masya Allah. Kalau begitu apa ikhtiarnya dong untuk tidak disiksa sama Allah di... Masya Allah. Luar biasa. Bertakwa yang seperti apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya, dan ketika gini jamaah, kita ini nggak mungkin menjalankan semua ketaatan dan tidak mungkin juga meninggalkan semua larangan. Mustahil. Nggak ada yang bisa melakukannya, nggak ada. Makanya definisi yang tadi harus disempurnakan. Dengan apa? Kembali bertaubat ketika memiliki kekurangan. Baik itu dengan melanggar apa yang dilarang atau kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan. Karena kalau enggak, kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang bertakwa. Sampai kapanpun. Karena banyak orang berusaha tuh mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Tapi ketika meleset, dia tidak bertaubat kepada Allah. Baik, jadi sudah benar, jalannya sudah benar. Makanya kalau nanti masuk ke neraka, waliyadzubillah, ada rencana masuk ke dalam neraka? Gak ada, alhamdulillah. Tapi kalaupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, auzubillahi min dzalik, kita masuk ke dalam neraka Allah, pen siksa yang seperti apa? Paling ringan. Nah, yang paling ringan itu seperti apa? Subhanallah. Makanya kalau kita sering mengingat kisah paman Nabi yang diberikan syafaat. Jadi Abu Thalib itu dapat syafaat dari Rasul. Bukan karena dia beriman, bukan. Tapi karena jasa-jasanya untuk Rasulullah SAW. Syafaatnya berupa apa? Allah berikan keringanan. Yang paling ringan. Yaitu sendal yang terbuat dari api neraka, yaghli minhu dimaghuhu, yang jika dipakai maka ubun-ubun itu mendidih seperti air. Mendidih, ubun-ubun ini mendidih hanya karena sendal yang ada di telapak kakinya. Itu yang paling ringan. Ya paling kecil, paling sepele lah kalau mau dikatakan, sepele bagi neraka Allah. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Dengan kata lain gak ada yang ringan kalau begitu. Karena semuanya berat. Karena diantara makna sa'ud itu juga adalah azab la rahata fih, azab yang tidak ada istirahatnya. Karena azab dalam neraka itu seringan apapun tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat, tidak ada rohah. Tapi kan orang mukmin gak selamanya di neraka, betul. Tapi selama dia di neraka dia tidak istirahat. Apalagi dengan orang kafir. Wassallallahu alaihi wasallam. Nah ini Allah sedang mengancam satu orang dalam rentetan ayat ini. Allah itu sedang mengancam satu orang, meskipun maknanya mencakup semua orang kafir. Allah masih melanjutkan. Allah mengatakan begini, innahu fakkara wa qaddar. Ya, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia itu apa? Berapa? Fakkara wa qaddar itu apa? Yang lengkap. Sebutkan aja terjemahannya. Menyiapkan apa yang
Dia memikirkan apa? Apa yang telah Ayo Pak Endang, di terjemahan antum apa? Yang keras. Sungguhnya dia telah memikirkan, menetapkan apa yang telah ditetapkannya. Ini yang dimaksud siapa? Allah atau orang itu? Orang itu. Dia berpikir. Allah sedang menggambarkan bagaimana proses sampai dia dimurkai betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu berpikir. Dan kemudian dia menetapkan apa yang ditetapkannya. Maksudnya dia ngambil keputusan. Apa keputusannya? Dia menentang ayat-ayat Allah. Padahal dia sudah mencerna. Dia sudah berpikir dulu, ini kalamullah atau bukan? Sama dia dicek, dites, diuji. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Mana tadi? Ai qarrabnahu minal adzabis syak li bu'dihi anil iman. Allah ancam tadi dengan azab yang berat di neraka. Kenapa? Li'annahu fakkara wa qaddar. Karena dia itu tarawwa madza yaqulu fil Qur'an hina su'ila anil Qur'an. Dia itu tarawwa madza yaqulu fil Qur'an hina su'ila 'anil Qur'an. Dia itu ditanya tentang Al-Qur'an oleh orang-orang Quraisy yang lain. Nah, dia itu sebetulnya memiliki apa? Pandangan terhadap ayat-ayat Allah. Dia mengakui bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpikir, madza yakhtaliqu minal Qur'an. Kemudian dia berpikir, madza yakhtaliqu minal maqal. Dia memikirkan apa yang sebetulnya terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dia qaddar. Dia menetapkan, mengambil keputusan. Apa keputusannya? Dia mempertimbangkan bahwa ini bukan kalamullah, padahal dia sudah mencerna baik-baik ayat-ayat Allah itu, dan dia sebetulnya punya keyakinan itu nanti akan diketahui nanti dalam hadis, karena dia mengatakan kepada orang Quraisy, ma hadza biqaulil bashar, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah. Tapi ada tapinya ya, dan ini bahayanya teman-teman yang buruk, nanti dia dirubah pikirannya oleh seseorang. Nanti kita lihat bagaimana berubah pikirannya. Karena apa dia berubah pikiran? Ya, padahal dia sudah ngaku sebetulnya bahwa ini kalamullah. Dia yakin. Baik, kita lanjutkan dulu. Kata Allah, faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar. Celaka, kata Allah, celakalah dia atas apa yang telah dia tetapkan. Dan ini kata Ibnu Katsir, doaun alaih, ini doa keburukan. Maksudnya Allah menetapkan keburukan untuk dirinya, untuk manusia ini. Karena kalau disebut doa ya, Allah itu mengucapkan sesuatu, celaka dia. Ini kan kalau dari manusia namanya apa? Doa. Nah, kalau dari Allah itu artinya ketetapan. Karena makna doa itu, Bapak Ibu, makna doa itu diucapkan, permohonan yang diucapkan dari seseorang yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi. Permohonan yang dipanjatkan, dikeluarkan oleh seseorang yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih, namanya apa itu? Doa. Namanya doa. Tapi kalau Allah bilang doa atau doa ini disebutkan kepada Allah, artinya Allah menetapkan seseorang akan mendapatkan sesuatu.
Thumma nazar. Kemudian dia melihat, maksudnya melihat kembali apa yang dia pikirkan, pendapat yang sudah dia simpulkan di awal. Thumma abas. Kemudian dia bermuka masam. Bermuka masam itu kata Ibnu Katsir, qabadha baina ainaihi wa qatab. Ya, dia mengerutkan dahinya dan keningnya. Jadi seperti orang yang tidak suka. Wa basara ai kaliha wa karih. Dia menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian. Jadi ini detail yang terjadi sama Allah disebutkan. Tsumma adbara was takbar. Kemudian dia berpaling. Surifa anil haq. Dia dipalingkan dari kebenaran. Iya, dia memalingkan wajahnya. Waraja'al qahqari mustakbiran anil inqiyadi lil Qur'an. Dia kemudian mundur, maksudnya berbalik dengan penuh kesombongan dari tunduk kepada ayat-ayat Allah. Kemudian faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Nah, dia kemudian bilang, dia kemudian membuat statement setelah mengingkari, dia bilang ini adalah sihir. Kenapa disebut sihir, jemaah? Kenapa orang kafir itu bilang Al-Quran, bilang Nabi Muhammad SAW itu penyihir, Quran itu sihir? Nah, apa arti sihir dulu? Oh, siapa yang tahu artinya makna sihir? Ayo. Sesuatu yang diciptakan. Membuat mata silap. Ah, saya mau tanya jemaah. Waktu sepertiga malam terakhir namanya apa? Sahar. Asal katanya sama ini. Sin ha ra. Sihir juga sama. Sin ha ra. Apa kira-kira kesamaannya? Tersembunyi, gelap, samar. Gak terlihat. Itu makna sihir. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang samar, sesuatu yang gelap, tapi kemudian bisa memberikan asar atau dampak. Nah, bagi orang-orang Quraisy, ayat-ayat Al-Quran itu, bagi mereka itu seperti sihir. Jadi ini sesuatu menurut mereka nggak jelas. Menurut mereka apa? Nggak jelas. Padahal jelas-jelas benar ya. Tapi kemudian bisa mempengaruhi manusia. Bahaya ini. Sama seperti sihir. Karena orang percaya. Orang ngikutin. Orang bahkan mengimani, bahkan rela mati untuk membela Al-Quran. Untuk membela Allah. Ini seperti penyihir. Makanya muncul kalimat sihir itu. Karena mereka melihat sama antara ini sama penyihir. Dalam pandangan mereka yang kufur itu. Mudah-mudahan jelas insyaAllah ta'ala. Makanya dia bilang, hadza sihrun yu'thar. Ini itu adalah sihir yanquluhu Muhammad an ghairihi mimman qablahu yuhkihi anhum. Ini adalah sihir yang diriwayatkan, dinukil sama Muhammad dari orang-orang sebelumnya dan diceritakan kepada orang lain di masa itu. Ya, jadi yu'thar itu artinya diriwayatkan. Asar itu kan artinya apa? Riwayat. Diriwayatkan dari umat sebelumnya. Sama seperti nabi-nabi yang lain kan sama. Nah, kemudian dia bilang begini, in hadza illa qaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia. Laisa
bikalamillah. Ini bukan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru Ibnu Katsir menyebutkan siapa orangnya. Orang yang dimaksud itu adalah Al-Walid ibnul Mughirah al-Makhzumi. Al-Walid ibnul Mughirah al-Makhzumi. Siapa nih Al-Walid ini? Ayah dari Khalid ibnul Walid. Ayahnya Khalid ini. Bapaknya sahabat yang mulia, anaknya jadi sahabat Nabi. Ya, padahal ayahnya musuh Allah. Sama ini seperti Ikrimah. Ikrimah anaknya siapa? Tok, siapa yang bisa jawab? Ikrimah, ada sahabat Nabi namanya Ikrimah. Dan Ikrimah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan diantara riwayat kenapa beliau masuk Islam, karena beliau itu diantara 3 orang yang diperintahkan oleh Rasul untuk dihukum mati dimanapun mereka berada. Siapapun yang ketemu mereka, kata Nabi, penggal kepalanya. Nah, salah satunya siapa? Ikrimah. Nah, Ikrimah kabur, naik kapal laut. Nah, di kapal laut ini ada badai. Dan di dalam kapal laut itu semuanya berdoa sama Allah, termasuk dirinya. Dan mengatakan begini, kalaulah engkau selamatkan diriku sekarang ya Allah, berarti Muhammad itu berada di atas kebenaran dan aku beriman kepada diri. Selamat. Menepi dia, langsung dia berangkat ke Mekah untuk masuk Islam. Nah, anaknya siapa belum ketemu nih kan? Oh, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal, kita tahu siapa Abu Jahal? Musuh Allah yang mati di perang Badar. Masih kerabat Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab juga sama. Abu Lahab pamannya langsung kalau Abu Lahab. Ya, kakak adik sama ayahnya Rasulullah SAW. Abu Lahab itu kakak adik sama ayahnya Rasulullah SAW. Makanya kalau nasab itu berguna, maka niscaya Abu Lahab selamat. Tapi iman dan takwa itu tidak dinilai oleh nasab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ini Al-Walid ini ayah dari Khalid. Ahadu ru'asai Quraisy, salah satu petinggi orang-orang Quraisy, la'anahullah, semoga Allah melaknat dirinya. Wa kana min khabarihi fi hadza marawahu al-Aufi an Ibni Abbas. Ya. Dan kabar atau cerita tentang Walid ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Aufi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa Ibnu Abbas itu radhiyallahu taala anhuma? Karena ayah dan anak dua-duanya sahabat. Sama seperti siapa? Sok, pikirkan siapa? Sahabat yang Umar ibnul Khattab, ahsan. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Bapaknya masuk Islam nggak Abu Bakar? Nggak duluan. Ya, dibawa sama Rasulullah SAW, betul. Masuk Islam juga. Dan seterusnya lah. Ibnu Abbas menceritakan begini. Ya, dakhala al-Walid ibn al-Mughirah ala Abi Bakrin ibnu Abi Quhafah fasa'alahu 'anil Qur'an. Al-Walid berjumpa dengan Abu Bakar dan bertanya tentang Al-Qur'an. Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisy. Ketika dikabarkan tentang Quran maksud disampaikan ayat-ayat Allah, dia kemudian keluar menjumpai orang-orang Quraisy. Walid ini menjumpai saudara-saudaranya yang lain. Ya ajaban lima yaqul. Menakjubkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah ini. Ya, Ibnu Abi Kabsyah. Dan yang maksud adalah Rasulullah SAW. Ya. Bahwa
yang diucapkan oleh Rasul itu, yang disampaikan oleh Abu Bakar itu, ma huwa bisy'rin wala bisihrin. Dia bukan syair, bukan sihir. Wala bihadhil minal junun, dan bukan juga ocehan orang-orang gila. Bukan. Wa inna qawlahu la min kalamillah. Sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang Arab itu jamaah ahlul kalam, mereka tuh sifat atau sisi linguistiknya sempurna. Jadi orang-orang Quraisy itu ahli bahasa semuanya. Makanya mereka bisa nilai. Mereka bisa nilai ini kalimat benar atau salah. Ya, kalimat manusia atau bukan. Mereka bisa nilai. Nah, Al-Walid mengatakan ini bukan perkataan manusia sebetulnya. Ini kalamullah. Tapi ini terdengar oleh sebagian orang Quraisy. Dan kemudian mengatakan wallahi la insabal Walid la tasbuwanna Quraisy. Kalau Walid masuk Islam, orang Quraisy pasti masuk Islam bersama dirinya. Kenapa? Karena Al-Walid itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Dia cerdas, dia kaya raya, dan dia punya pengaruh yang besar di tengah-tengah orang Quraisy. Dia bisa mengatur orang Quraisy. Ini pasti masuk Islam orang Quraisy kalau dia masuk Islam. Maka Abu Jahal ibnu Hisham itu kemudian mendengar perkataan ini dan mengatakan, ana wallah akfikum sya'nah. Biar saya bereskan dirinya. Biar saya yang bereskan urusan ini. Karena Abu Jahal tahu kelemahannya. Kelemahan siapa? Al-Walid. Apa kelemahannya kita lihat. Maka didatangi sampai ke rumahnya dan dia mengatakan begini kepada Al-Walid. Alam taro qaumaka qad jama'u lakas shadaqah. Kamu tahu nggak? Kaummu itu orang-orang Quraisy sudah mengumpulkan sedekah untuk dirimu. Mereka ngumpulin uang untuk kamu, sedekah. Bahasanya apa? Sedekah. Sedekah itu untuk orang yang susah. Ya, untuk orang yang kesusahan. Kata siapa namanya? Kata Al-Walid, alastu aktsaruhum malan wa waladan. Bukannya saya ini orang yang paling banyak harta di antara mereka dan paling banyak anaknya. Sombong nih. Saya yang paling banyak duitnya. Kenapa mereka ngumpulin duit buat saya? Ada apa? Faqala Abu Jahal mengatakan, yatahaddatsun annaka tadkhulu ala ibni Abi Quhafa litusibu min ta'amihi. Orang Quraisy bilang, kamu tuh datang ke rumahnya Abu Bakar untuk minta makan sama dia. Jadi seakan mereka mengatakan kamu tuh udah kere sekarang. Ngemis sama Abu Bakar demi dapat sesuatu, kamu kemudian mendukung perkataannya Abu Bakar gitu. Udah nggak punya apa-apa, kamu tuh udah semiskin itu. Yang disentuh sama Abu Jahal apanya nih? Egonya, kesombongannya. Dihinakan semata-mata agar muncul kesombongannya dan dia kemudian membantah siapa? Abu Bakar. Setelah sebelumnya membenarkan. Maka aqad tuhadditsu bihi ashirati. Apakah itu yang dikatakan kerabat-kerabat saya? Maksudnya orang-orang Quraisy. Mereka ngomong kayak gitu. Maka dia langsung mengatakan, fala wallah, demi Allah, la aqrabu ibna Abi Quhafah wala Umar wala ibnu Abi Kabsyah. Saya nggak akan mendekati diri kepada Abu Quhafah. Maksudnya saya nggak akan ketemu lagi sama Abu Quhafah. Saya tidak akan lagi ketemu sama Umar ibnul Khattab. Saya juga kemudian tidak akan mendekat lagi kepada siapa? Ibnu Abi Kabsyah. Saya nggak akan ketemu lagi dengan Ibnu Abi Kabsyah. Siapa Ibnu Abi Kabsyah? Siapa Ibnu Abi Kabsyah? Abu Bakar?
Kan udah tadi Ibnu Abi Quhafah kalau Abu Bakar. Hah? Siapa? Ibnu Abi Kabsyah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa disebut Ibnu Abi Kabsyah Rasul itu? Karena beliau itu pengangon apa? Kabsyah. Beliau itu dulu terkenal sebagai penggembala Kabsyah. Di tengah orang Quraisy itu ketika Nabi jadi Rasul, Nabi itu dihina dengan kalimat Ibnu Abi Kabsyah. Ini seorang penggembala ini. Maksudnya apa sih yang didengar dari seorang penggembala? Paham maksudnya? Padahal seluruh Nabi dan Rasul semuanya penggembala. Berarti penggembala kambing itu terhormat atau tidak? Terhormat. Mari kita menggembala. Semuanya kemuliaan. Semuanya kemuliaan. Kita lanjutkan dulu. Kemudian wa ma qauluhu illa sihrun yu'thar. Perkataannya itu hanya sihir. Gara-gara itu dia mengucapkan bahwa Al-Quran adalah sihir. Maka Allah turunkan ayat-ayat yang tadi ya kepada siapa? Kepada Rasul, bercerita tentang siapa? Al-Walid ibnul Mughirah. Padahal kata Ibnu Katsir sebelumnya Mughirah itu mengatakan, Al-Walid ibnul Mughirah itu mengatakan, wallah, ketika beliau mendengar ayat-ayat Allah, innahu fa idza huwa laisa bi syi'r, ini bukan syair. Wa inna lahu la halawah, kemudian suaranya atau lantunannya manis di hati itu, terasa manis. Wa inna alaihi la talawah, dan kemudian mendengarkan ayat-ayat ini sungguh ingin berlama-lama, berpanjang-panjang mendengarkan. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la, sesungguhnya ayat-ayat ini berada di atas dan tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan wa ma asyukku annahu sihr, tapi saya tidak ragu bahwa ini sihir. Jadi setelah dipuji, tapi di akhir apa? Ini sihir. Dan begitulah keadaan orang-orang yang durjana dari kalangan orang-orang kafir. Ya, dan Al-Walid ini termasuk yang mati di perang Badar. Dan dimasukkan ke dalam sumur Badar. Karena kuburan orang musyrik itu di dalam sumur di perang Badar itu. Ya, mereka ditumpukkan di tempat yang sama di dalam sumur, dan Allah hinakan mereka, dan Nabi mengatakan, hal ra'aitum madza qala rabbukum haqqa, apakah kalian menjumpai janji Allah? Jadi ketika mereka sudah masuk lubang itu, Rasul mengatakan di atasnya, apakah kalian menjumpai yang telah dijanjikan sama Allah itu benar adanya? Ancaman Allah itu benar? Para sahabat tuh bilang, mereka nggak bisa dengar ya Rasulullah. Wallahi mereka lebih dengar perkataan saya daripada kalian mendengar perkataan saya. Jadi Allah jadikan perkataan Nabi itu didengar oleh mereka untuk menghinakan mereka ketika mereka menjumpai apa yang diancamkan sama Allah. Ya, wallahu taala alam bishawab. Sampai di sini dulu jemaah rahmatillah Allah. Kita sudah sampai ke akhir kajian, insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang lain insyaallah taala. Astagfirullah. Ada hadiah? Oh, tidak ada. Pak Ustadz, apa dampak positif bila seseorang itu bersolawat kepada Rasul selain mendapatkan solawat dari Allah dan malaikat? Jawabannya, sudah disebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau seseorang banyak bersolawat kepada Allah untuk Rasulullah SAW, kata Nabi sendiri SAW, Nabi mengatakan, tukfa hammuka wa yughfaru dzambuka, Allah akan mencukupi seluruh masalahmu, menyelesaikan semua kebutuhanmu,
dan kemudian Allah akan menghapuskan dosamu. Dan kalau kemudian dibaca ketika berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara dampak positif ketika memperbanyak sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah seseorang termasuk istiqomah berdoa meski saat berdoa hanya di satu waktu, misalkan hanya di sholat malam saja, dan di sholat wajib dan sunnah lainnya tidak banyak berdoa? Istiqomah, tapi dia kehilangan banyak kebaikan, banyak kesempatan, dan seseorang tidak pernah tahu di waktu yang mana doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam itu ada namanya tahari. Tahari itu artinya mencari-cari, kemudian mengincar. Tahari itu mengincar waktu, momen, kesempatan yang mustajab untuk berdoa. Ya, makanya Nabi itu kapan waktu, dimanapun, ketika waktunya mustajab beliau berdoa. Karena harapannya ketika doa diijabah, dan banyak yang diijabah, maka banyak kebaikan yang didapatkan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah setiap hari membaca Al-Quran seperti Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, As-Sajdah sudah termasuk membaca Al-Quran? Sudah. Sementara yang setiap hari satu juz hanya terbaca beberapa ayat. Satu juz lumayan banyak ayatnya. Maksudnya gimana nih ya? Hah? Kenapa? Oh, membaca seluruh Quran. Oh ya tidak, kalau membaca seluruh Quran tidak. Hari itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kan sepertiga Al-Quran. Ya, kali 3 jadi 1. Jadi sepertiga kali jadi 1. Enggak gitu loh. Pahalanya iya, tapi kalau dianggap telah membaca seluruh Al-Quran tidak. Ya. Berbeda dengan orang yang membaca setiap juz sampai juz yang ke-30. Pahalanya jauh lebih besar. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fi syahrin, bacalah seluruh Al-Quran itu di dalam waktu 1 bulan. Artinya setiap hari 1 juz, setiap bulan kita khatam 1 kali. Itu adalah cara membaca Al-Quran yang disunahkan, maksudnya yang sesuai dengan perintah. Kalau lebih cepat lagi boleh, tapi dibatasi sampai 3 hari yang paling cepat. Dan itu disesali oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, perawi hadis tersebut, kan gara-gara beliau muncul jumlah 3 hari itu, dan beliau menyesalinya karena sampai tuanya beliau khatam 3 hari sekali dan keberatan dengan itu. Andaikan, kata beliau, saya menerima rukhsahnya Rasul, artinya apa yang sudah disebutkan sama Rasul 7 hari, sudah itu saya ambil aja, saya nggak bilang saya bisa lebih dari itu. Karena akhirnya sepanjang hidupnya beliau 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran, dan itu meletihkan nggak? Jamaah meletihkan tidak? Meletihkan, ya. Makanya kita mah hatamnya sebulan apa setahun? Sebulan sekali. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ramadan. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, izin bertanya, apakah makna hadis dan artinya? Ya, hadis adalah seluruh yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian ada beberapa ta'rif lah ya. Tapi intinya semua yang datangnya dari Rasul
baik perkataan, perbuatan, takrir atau sifat-sifatnya, dan diriwayatkan dengan sanad yang muttasil, tidak ada kelemahan di dalamnya, maka itu yang disebut dengan hadis. Dan artinya man tamassaka bis sunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Arti dari kalimat ini adalah barang siapa yang berpegang dengan sunnah ketika umat ini rusak, maka dia berhak mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Allah alam, ya saya tidak tahu ini asarnya, saya belum tahu ya apakah ini asar yang sahih atau tidak, tapi saya baru mendengar. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan di kesempatan yang lain, insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini ahibati fillah, mudah-mudahan bermanfaat dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.